Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Awaludin, Saya Raffi Naswanto. Saya Amirul Jaksono. Dan saya Nado Satria. Di sini kami ingin menjelaskan terkait judul poster pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jakarta tahun 1994 sampai 2024. Eh, Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Salah satu indikator utama dalam pembangunan sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia atau IPM yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup yang layak bagi manusia. IPM menjadi tolak ukur penting dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia. Sektor pendidikan memiliki kemampuan untuk memajukan pembangunan dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Pendidikan juga berperan sebagai indikator kuantitatif yang penting dalam menilai proses dan hasil. Tingkat nilai hidup yang memiliki hubungan erat dengan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan di bidang pendidikan. Jakarta sebagai ibu kota negara yang menghadapi banyak tantangan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkualitas. Salah satunya adalah pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan data indeks pembangunan manusia di Jakarta. Berdasarkan data yang disajikan tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1994 sampai 2024, adanya tren yang dijelaskan yang menunjukkan peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Pada tahun 1994, IPM Jakarta tercatat sebesar 70,2 dan terus meningkat pesat hingga mencapai 83,08 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat Jakarta telah meningkat, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun trennya meningkat secara keseluruhan, eh, terjadi beberapa penurunan pada waktu tertentu. Misalnya IPM turun dari 76,1 menjadi 73,4 pada tahun 1997. Hal ini mungkin disebabkan oleh krisis ekonomi Asia yang mempengaruhi banyak sektor di Indonesia termasuk Jakarta pada tahun itu. Selain itu, pada tahun 1999, PM kembali menurun menjadi 72,5 dari 75,2 tahun sebelumnya, menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan pada saat itu. Uh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode. Data sekunder kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data utama penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan juga indeks pembangunan manusia. Data kualitatif dari beberapa jurnal nasional juga digunakan. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun 1994 hingga 2024. Sementara itu, analisis kuantitatif digunakan untuk menilai bagaimana variabel bebas, yaitu tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia untuk menyelesaikan masalah penelitian ini. Model penyelesaian kesalahan ECM digunakan dengan memeriksa order integrasi. Kemudian semua variabel harus diuji untuk stasioneritasnya. Nah, sebelum melakukan analisis terkait variabel yang ada, uji stasioneritas dilakukan dengan metode Digifuller yang diperluas. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil tes stasioner.
Semua faktor termasuk tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan berpengaruh terhadap IPM Jakarta secara signifikan secara jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Namun, dalam jangka panjang, ekspor dan pengangguran berpengaruh secara signifikan atau hampir sama dalam jangka panjang, sedangkan jangka panjang pada pendidikan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, akan tetapi pada kemiskinan mengalami nilai alfa sama dengan nilai kemiskinan. Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, uji ECM dengan menguji orde integrasi variabel pengangguran dengan uji unit root seperti ADF, maka interpretasi dari hal di atas yaitu pada tingkat level variabel pengangguran tidak stasioner atau tidak mempengaruhi. Namun pada uji first difference stasioner dengan nilai probability 0 lebih kecil dari 0,05, maka dari itu variabel pengangguran secara jangka pendek tidak mempengaruhi, tetapi secara jangka panjang signifikan atau berpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap IPM. Tingginya tingkat kemiskinan menghambat masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui penerapan model ECM, ditemukan bahwa penyesuaian ketidakseimbangan antara kondisi jangka pendek dan jangka panjang berlangsung secara signifikan. Dengan kata lain, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan tidak hanya mempengaruhi IPM dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan dampak langsung dalam jangka pendek. Upaya peningkatan IPM membutuhkan strategi pemerintah yang terfokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan, pengurangan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan melalui program sosial yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok. Cek 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 cek.